upacara naon? Itu hari ulang tahun Pramuka ke-61. Kemudian ada beberapa guru dari SD, SMP, termasuk kita alhamdulillah paling banyak 6 orang. Itu paling banyak, yang lain mah satu. Nah, alhamdulillah kita dapat rencana 3. Ada juga yang 2 pramuka dari provinsi. Nah, jadi kita dapat 6 orang. Kemarin tidak hadir, juga tahu mungkin Pak Indra. Tanggal 15 Agustus 2022 akan segera dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Yang di kelas bunga ini ada beberapa yang di itu pohon-pohonnya belum ini kan di 87 nanti siang nanti kita mau 17-an. Kita besok ada pemeriksaan Penghormatan peserta upacara pada pemimpin upacara. Mau bilang Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. laporan saya terima. Balik ke tempat. Itu yang Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku,
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Baik adik-adik sekalian, untuk mengenang para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan Tri Kemanusiaan dan Tri Keadilan. Dan perjuangan, pergerakan, kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Amanat istirahat cepat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciamis, juga Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang saya hormati, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai dan yang saya hargai. Segala puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita beri kebanyakan nikmat, dari nikmat ihsan, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa ditempatkan yang insya Allah di tempat yang penuh keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tak lupa Allah curahkan kepada baginda alam Nabi wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara hari ini karena telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta upacara yang telah mengikuti upacara dari awal sampai akhir nanti. Namun masih menjadi catatan, yaitu para siswa yang masih belum mengenakan atribut sekolahnya seperti topi atau dasi, bahkan gesper. Juga kalau bisa jangan pada berisik. Ini masih lagi ada yang ngobrol lagi tengah-tengah upacara. Kalian itu lagi menghormati para pahlawan yang telah gugur di masa lalu. Dulu kita itu susah untuk menyebarkan bendera ini, tapi setelah gampang, setelah dimerdekakan oleh pahlawan kita, apa yang kita lakukan? Ketika petugas upacara salah, bukannya ditertawakan. Salah itu. Memangnya kalian bisa seperti mereka? Mental yang dibutuhkan.
Jadi jangan terelakkan. Tapi jadikan itu pelajaran bagi kita. Buat kedepannya nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Para adik-adikku sekalian, setiap manusia itu diwajibkan untuk belajar. Di dalam ilmu Al-Quran ada kata-kata mutiara, yakni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah, carilah, mintalah ilmu dari bayi sampai liang kubur. Jadi kita nih, baik yang masih kecil, balita, anak SD, SMP, SMA, bahkan para presiden, bahkan gubernur, itu diwajibkan untuk belajar. Bukan hanya kita, semua manusia diwajibkan belajar. Belajar dari hal yang kecil, seperti hal yang di rumah, masak atau ngepel, itu pasti ada cara-caranya masing. Di sekolah juga, bukan hanya belajar di kelas, di luar, menghormati sesama agama, menghargai, tidak membuli, itu juga termasuk dalam pembelajaran kita. Juga dalam pembelajaran itu kita diharuskan memiliki kesungguhan. Ketika kita belajar kalau tidak memiliki kesungguhan sama saja bodoh. Kita belajar tapi kita setengah niat, setengah hati dalam belajar itu. Maka kita tidak akan menggapai atau mendapatkan hal yang apa yang nantinya kita akan pelajari. Karena ketika kita belajar, kita harus mempunyai hasil. Harus mempunyai target. Wah, kita belajar matematika nih di kelas 1, kita berarti harus bisa aljabar. Wah, kita belajar nih di kelas 2 matematika, kita harus bisa logaritma. Seterusnya kita harus punya target. Kalau nggak gitu, apa yang kita hasilkan nanti? Cuma pertemanan? Salah. Kita harus mempunyai hasil. Jangan belajar cuma dengerin guru doang. Ntar tiba-tiba ngobrol, bercanda. Salah. Ingat, orang tua kalian di rumah nih, orang tua kalian di rumah susah payah nyari uang. Coba lihat telapak tangannya, itu penuh dengan kekasaran dalam mencari nafkah. Ada yang jualan gorengan lah, ada yang jualan sepatu, ada yang jualan nasi uduk atau sebagainya. Coba kalian pernah ngasih bantu orang tua kalian? Pasti nggak setiap hari kan? Membantu sedikit demi sedikit. Susah mencari uang itu. Nah, kalian yang sudah dibiayai oleh orang tua kalian, jangan pernah menyia-nyiakan itu. Bangun motivasi belajar kalian untuk menjadi pemuda generasi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Ini kita semua ini generasi bangsa Indonesia yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini. Di dalam Islam dikenal kata mutiara yang berbunyi seperti ini. Syabbanil yawm rijalul ghadi. Pemuda masa ini adalah pemimpin di masa depan. Siapa pemuda masa ini? Ya kita. Siapa lagi? Mereka guru-guru membimbing kita menuju jalan yang benar. Namun kalau kitanya tidak mengikuti mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, entah itu seperti kalian anak sekolah, entah pada tawuran atau berantem, membuli, bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa depan? Kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Spanyol. Itu karena kenapa? Karena kita bodoh. Kita belum mengetahui itu yang namanya belajar. Belajar mengetahui, namun masih sedikit orang yang paham akan hal itu. Nah, kita yang sudah dimudahkan dalam pembelajaran di sekolah, baik di luar juga ada perpustakaan maupun kajian-kajian lain,
Itu seharusnya kita memiliki kesungguhan dalam pembelajaran hal itu. Nggak boleh kita menyia-nyiakan waktu kita sedikit pun. Kenapa? Karena nggak bisa terganti. Ini kalian yang udah tadi bercanda itu nggak bakal bisa terganti nanti lagi. Ya harus dimanfaatkan untuk menghormati para pahlawan kita yang telah wafat. Kalian malah bercanda, kalian malah ngobrol, kalian malah tertawa, kiki. Salah itu. Jadi kalian tuh harus punya motivasi belajar masing-masing. Sedikit cerita, saya dulu pernah mendapatkan nilai 0 di matematika waktu SD. Lalu saya mendapatkan motivasi dari belajar dari kakak saya. Setelah saya bisa matematika, ternyata belajar matematika itu gampang. Enggak sesulit yang apa yang kita pikirkan. Kalau kita mengerti rumusnya, kalau kita mengerti angka-angkanya, nilai-nilainya. Intinya ketika kita belajar, kita harus benar-benar mendalami apa yang kita pelajari. Kalau kita ingin memahami hal itu. Dan sampai sekarang pun, alhamdulillah saya masih menyukai pelajaran matematika. Nah, untuk adik-adik sekalian, kalian harus mencari motivasi belajar kalian. Baik motivasi kalian belajar dari diri sendiri maupun dari lingkungan orang luar. Apa kalian dibully? Ketika dibully kalian merasa, saya harus menunjukkan bahwa ketika dulu saya dibully, saya belajar dengan sungguh-sungguh, dan nantinya saya akan dipandang oleh mereka itu dengan pandangan yang mendongak ke atas. Bahwa kita itu melebihi mereka. Nih, kita dikit lagi akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nih, tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa untuk menaikkan bendera ke atas tiang itu sangat susah sekali dulu. Bahkan dulu bendera Belanda yang merah putih biru itu sampai birunya yang dilepas. Kita bukan menaikkan dulu tuh, namun merobek bendera Belanda yang warna biru. Kita sebagai pemegang estafet kemerdekaan Indonesia ini haruslah menjadi generasi yang baik. Haruslah menjadi generasi yang budi pekerti luhur dan mempunyai IQ yang tinggi. Nantinya akan membangun bangsa Indonesia ini menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin cuma ini yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha penuh kasih dan sayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, atas izin dan ridho-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera. Untuk itu limpahkanlah keridhaan-Mu dan limpahkanlah kesehatan serta kuatkanlah kepada kami agar kami dapat melaksanakan semua aktivitas kami dari awal sampai akhir. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, serta orang-orang yang kami cintai. Ya Allah yang maha memberi manfaat, kami berada di sini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Kami mohon ridho-Mu agar ilmu yang kami dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang maha petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang maha mengumpulkan, satu padukanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu, saling bantu-membantu dengan kebersamaan, untuk membawa kemajuan di SMP Negeri 2 Ciomas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Demikian teman-teman sekalian, para siswa dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, kegiatan upacara pada hari ini Senin di SMP Pembina upacara Negeri 2 dan staf Ciomas. Dewan Guru meninggalkan Yang lapangan hari ini upacara. pembina upacaranya adalah mahasiswa dari UIN Jakarta. Penyematan tanda piagam penghargaan Pancawarsa dalam rangka HUT Pramuka ke-61. Bapak Bunyamin SPD, mohon untuk ke depan. Yang kedua Bapak Ridwan SPD MPD. Yang ketiga Bapak Indra Arianto SPD. Yang keempat Ibu Solihah, Ibu Ida Solihah SPD. Yang kelima Ibu Elin Aisyah Jalil SPD. Dan yang keenam Ibu Ani Sri Sumami SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Ciomas berkenan untuk menyematkan tanda penghargaan.
sini aja deh Pak. Penyerahan piagam penghargaan Pancawarsa dalam rangka Hari Ulang Tahun Pramuka ke-61 yang diterima oleh beberapa orang guru SMP Negeri 2 Ciamas. Makasih Bu. Jarang-jarang Pak, biasanya ibunya di rumah. Makasih ya Bu. Sering ya. Selamat ya Pak. Makasih kanan, fotoin nak. Kita Pak. Saya bareng-bareng. Boleh bertiga dulu. Ketusuk. Selamat semuanya ya. Selamat Bu Ani, selamat Bu Elin, selamat Bu Ida, selamat Pak Indra, selamat Ibu, selamat Ibu, pegawainya banyak nih yang dapat penghargaan. Pak Ridwan selamat, Pak Abun selamat. Oh dibuka, Pak Bun dibuka Bun. Pak Bun, jadi ini penghargaan apa namanya Pak Bun? Ini Piagam penghargaan Pancawarsa Ini ya, lambangnya Pramuka, iya. Alhamdulillah dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Bogor sudah memberikan apresiasi kepada anggota Pramuka. Maju terus Pramuka, jangan malas berkibar sepanjang generasi muda. Berkibar terus Pramuka Indonesia, luar biasa. Terima kasih Pak Bun ya. Sama-sama Pak Nasir. Ada satu lagi pemberian hadiah kepada siswa yang sudah berprestasi. Cerita dong Bu Ani, gimana kau dapat penghargaan? Prosesnya gimana? Oh, lama sekali. Prosesnya berapa tahun ya? Pengajuan kita. Oh, Syaratnya apa aja? ya. Pengajuannya hampir setahun. Setahun kan? Setahun ya. Terus Jadi setelah kemarin ikut KMD, terus kan ada proses untuk pengisian pendataan. dan kita dapat penghargaan karena Pembinaan. oh karena pembinaan yang kita lakukan di sekolah ya. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu ya, Bapak-bapak, selamat sekali lagi ya. Banjir penghargaan hari ini. Ini juga ada siswa SMP 2 Ciamas, SMP Negeri 2 Ciamas yang mendapat medali emas dari kejuaraan karate tingkat kabupaten dan kota Bogor, yaitu Muhammad Ukazah. Medali emas ini. Penghargaan silakan di sebelah sana. Dan ini sepak bola juara kedua ya, tingkat Kabupaten Bogor ya. Silakan kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad Farel. Selamat ya, semangat terus ya. Kasih aplusnya dong teman-teman semuanya. Selamat ya, semangat lagi juara satu nanti ya Bu. Amin. Silakan Bu berfoto dulu. Ya.
Bu Ani wali kelasnya, foto begitu wali kelasnya. Ini siswa yang memperoleh medali emas Ibu Gasek di tengah. kejuaraan karate tingkat Kabupaten Bogor dan sepak bola tingkat Kabupaten Bogor. Tahan dulu, ada yang masih mau moto, tahan dulu. Silakan boleh diambil di tengah Bu Yati biar pas. Ya sini. Ya sekali ya. Bu Yati situ. Jadi ini apa baju sok mata. Oh, Bu Yati satu lagi yang warna coklatnya Bu Yati. Bu Yati ikut dipoto Bu Yati. Nah, gitu. Ya biasa. Saya ya 2, 3. Berfoto bersama kepala sekolah dan wali kelasnya ini. Apa? Ini apa jempol apa? Jempol. Ya Bu ya 1, 2, 3. Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Disampaikan ke anak-anak. Oke, sebelum meninggalkan, silakan Farel untuk bercerita tentang kejuaraan apa yang diikuti, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian sebelum mengikuti kejuaraan apa yang dilakukan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini Muhammad Ukasah Fareli. Assalamualaikum warahmatullahi pemenang medali emas karate. Kejuaraan yang diikuti apa? Cerita aja sih. Saya kemarin memenangkan juara 1 di kejuaraan karate championship yang kedua tingkat pelajar se-Kabupaten Bogor. Ya. Gimana kok bisa menang? Apa? Ukasah? Persiapannya? Cerita aja, cerita. Persiapan saya itu sebelum bertanding, seminggu sebelum bersanding, saya selalu latihan dengan keras dan tidak kenal lelah. Saya terus bertanding sampai akhirnya bisa menjadi juara seperti ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman saya yang telah mendukung mulai dari awal sampai akhir. Itu lawannya terakhir dari mana tuh yang final itu? Oh, dari sekolah lain ya, dari dojo lain. Oh, dari dojo lain ya. Oke. Selamat ya, Muhammad Ukasah Fareli. Sekian dari saya, terima kasih. Medali emas. Medali emas. Terima kasih juga buat orang tua saya yang telah mendukung saya dari awal banget sampai saya bisa menang. Ukasah berarti selanjutnya ke Jawa Barat dong ya? Paling ke provinsi ya, ntar ya? Iya. Bulan depan saya ada pertandingan di Jakarta. Jakarta ya, Masya Allah ya. Amin lah ya, mudah-mudahan sukses ya. Tingkat nasional ya. Nah ini juara 2 sepak bola ini siapa namanya? Satria ya. Saya kemarin mengikuti turnamen Bapora di lapangan mini di stadion mini Kabomania. Saya di situ juara 2. Kalah sama Asiana ya. Dari mana tuh? Akhirnya dari Jakarta. Akhirnya juara 2 ya. Dari Jakarta lawannya. Terus apa yang dilakukan sebelumnya? Saya sebelum bertanding sebelum 1 minggunya, saya latihan dengan penuh keras. Dari klub? Dari klub One Way. One Way ya. Ucapan terima kasih. Siapa silakan sampaikan. Saya berterima kasih kepada orang tua dan guru-guru di SMA Negeri 2 yang telah mendukung saya. Sama teman. Oke. Selamat ya para juara, para champion ini. Salim. Para champion dari SMP 2 Ciamas ya. Mantap. Ada yang sedang bertanding dalam persiapan kejuaraan internasional arung jeram. Wow. Atas nama siapa ya? Saya juga lupa. Oh ya, Ayunda, Masya Allah. Tingkat level internasional. Wow. Jadi kejuaraannya di Ciarutan Ciapea. Yang mau nonton, mangga. Tiket bayar sendiri. Masya Allah. Ayunda. Oh iya. Kelas berapa Ayunda? 7 berapa? Ini kelas berapa? Oh 96. Kejuaraan. Aduh. Ada Miss Intan. Ya. Kejuaraan arung jeram. Tuh siap katanya. Disawain angkot.
kejuaraan arung jeram. Ya, Mantap. Ayundanya ada nggak? Oh, ada. Mana Ayunda? Oh ya, Ayunda sini cerita dong, cerita. Masya Allah. Atlet arung jeram. Arung jeram kan perahu itu kan? Iya, perahu karet ditumpangi lewat arus yang sangat deras. Gak nyangka ya. Ya. Luar biasa. Kapan pertandingannya? November di Garut. Oh, November di Garut. Kalau yang di Ciampea apa? Oh, latihan. Oh, berarti kalau mau nonton latihan boleh. Pertandingannya di Garut, Miss. Siap ke Garut. Sekalian, tenang, ada Pak Baban, ada Bu Haji Neng. Kita sekalian silaturahim ke rumah Pak Baban sama Bu Haji Neng. Amin. Jadi Ayunda dari klub mana? Dari klub apa? Dari Faji Kabupaten Bogor. Oh. Apa? Faji Kabupaten Bogor. Apa tuh Faji? Faji itu kayak, kalau kita tuh kayak kelompok gitu. Oh, Persatuan Arung Jeram Indonesia Kabupaten Bogor. Arung jeram ya. Persatuan Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Bogor ya, Federasi. Oke. Kemudian selama di Ciampea, latihan di Ciampea kan? Di Cianten atau di Garut? Di Cianten. Ya, di Cianten. Bagi yang mau nonton silakan. Jam berapa latihannya? Kalau sekarang dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dari hari Selasa sampai hari Minggu. Oh iya, sekarang musim hujan ya. Dan ini deras nggak? Deras banget. Oh, lagi musim hujan ya. Oh, deras banget. Dan ini tingkat internasional berarti mewakili Indonesia. Hah? Provinsi ya, provinsi. Tingkat apa? Provinsi. Tingkat provinsi. Mewakili Jawa, mewakili Bogor, Kabupaten Bogor. Oke, mewakili Kabupaten Bogor tingkat provinsi. Nanti bisa langsung ke tingkat nasional dan nanti tingkat internasional. Internasional, amin. Oke, persiapannya gimana? Boleh cerita apa yang dilakukan selama latihan? Latihannya kayak tes fisik, terus kayak beban, edit to edit kayak lawan arus gitu. Lawan arus, ya. Harus bisa berenang nggak? Harus atau? Harus ya. Pakai pengaman kan, pelampung? Iya. Pakai, oke. Sehari latihannya berapa jam? Kalau tes fisik dari jam 7 sampai jam 11. Masya Allah, berapa jam tuh? Jam 7 sampai jam 11? 4 jam. Dahsyat, 5 jam. Buat. Ya lanjut terus. Kalau airnya dari jam 2 sampai setengah 6. Di air jam 2 sampai setengah 6. Masya Allah, dingin-dingin kan seperti. Oke, terus motivasi apa yang membuat Ayunda tertarik dengan arung jeram? Buat mengasah mental juga, terus kayak nyali kan gitu juga kan nyali ya. Oh, yang menikah mengasah nyalinya ya. Ah, benar-benar. Jadi nyalinya sangat hebat. Jadi kalau misalkan ngetes nyali itu nggak usah tawuran sama sekolah lain ya. Kalau mau nyali, cari arus yang deras, pakai karet, lawan tuh arus. Keren kan? Tepuk tangan semuanya. Makasih Ayunda, semoga sukses. Kemudian selamat latihan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, mohon. Luar biasa teman-teman, Bapak dan Ibu guru, para siswa dimanapun berada. Prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswa SMP Negeri 2 Comas. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Comas dengan para siswanya terus berhasil dalam meniti karirnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini Bapak dan Ibu guru, para siswa, teman-teman dimanapun berada, kegiatan kita di SMP Negeri 2 Comas. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan di SMP Negeri 2 Comas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru, para siswa, teman-teman dimanapun berada selalu dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.